koyak. Koyak jelmak sini kan, kami saya. Karena makcik dekat rumah, kalau datang dulu, orang kan sih belum ada orang. Jadi makcik di rumah kalau duduk tadi itu dia datang, makcik tuh di mana tinggal nih rumahnya nih, sama mana sama terkepal, bercerita lah. Jadi makcik ini perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini makcik cerita pengalaman. Cerita tak pandai tapi pengalaman bagaimana perjalanannya. Allah sudah hantar anak-anak saya ke sini mendengar cerita bagaimana tsunami dulu. Tapi sudah 11 tahun. Ini baru pertama datang nak ya? Ya, pertama kali. Jadi nama kampungnya di sana Malaysia, Kuala Lumpur, Shah Alam. Karena dekat rumah saya ini ada Ustaz Mujib menikah dengan orang Damansara. Tak jauh lah. Jadi inilah sejarahnya nak 11 tahun yang lalu. Kampung kami ini namanya Desa Lampulo, Kampung Lampulo. Lampulo. Jadi dekat laut. Tak jauh dari laut ni. Sampai setengah kilo. Jadi di sini nak ada pelabuhan. Pelabuhan tempat pelelangan ikan. Kalau bot singgah di laut, situlah dia bongkar muat. Jadi makcik dulu 11 tahun yang lalu, makcik jualan di situ. Jualan tu berjualan kalau bahasa apa berniaga lah. Jualannya tahu jualan makanan masak untuk sarapan pagi untuk nelayan. Karena di sini nelayan. Kalau bot pulang siang laut dia saya jualan kolak. Kalau kolak orang Malaysia bilang bubur. Kolak tahu. Kolak pisang, ubi, nangka kan. Betul. Sedap kan? Kolak tu tak payah santan kan? Payah santan lah. Kan gula saja. Kolak. Jadi dulu nak saya tiap hari ini singkat cerita tiap hari saya jualan itu. Masa itu suami tak ada lagi anak-anak. Tiap hari saya jualan taruh di gerobak. Di sana bukan kedai, bukan toko, di atas meja. Di atas meja kalau bot pulang laut, wak mana kolaknya dulu, saya wak kolak. Kalau nama samaran wak kolak, kalau nama aslinya Bundia. Bundia. Wak kolak. Jadi pagi-pagi kita sudah pergi. Besok malamnya kita hari Minggu kan? Hari Minggu kejadian. Ini cerita hari yang berkenaan lah. Hari Minggu kejadian 11 tahun lalu 26 Desember. Kalau hari Sabtu tu hari Natal orang pesta. Jadi sorenya kita biasa aja nak. Tidak terfikir bahawa besok ada tsunami. Tidak terfikir bahawa besok ada gempa, biasa saja. Tenang pada bayu kayak gini. Cuma tembakan satu-satu ada. Karena kita lagi komplit dulu. Komplit besar. Tahu komplit lah. Tiap hari ada tembak menembak. Tembak menembak. Dulu. Tapi kalau petanda tsunami tak ada. Petanda ada gempa tak ada. Pagi-pagi saya dah sore dah masak, malamnya masak, pagi-pagi dah salat subuh pergi. Taruh barang di gerobak, tolak. Gerobak tahu gerobak? Tahu. Gerobak tolak. Dalas atas meja. Sampai sana jam 8 kurang 15 gempa. Jam 8 kurang 15. Gempa dulu nak. Gempa pertama pelan-pelan. Kami fikir gempa biasa karena dah sejak saya SD. Turun 6 tahun sampai sekarang masih ada gempa tapi tidak sekuat kemarin. Sekolah rendah. Sekolah dasar. Dia hari ada gempa. Sebentar gempa. Tiap tahun ada gempa. Tapi yang kemarin itu memang dahsyat sekali. Paling teruk. Pertama kan pelan-pelan. Tapi ini biasa saja gempa kan. Rupanya makin lama makin kencang. Nampak tanah bergoyang. Ya Allah ya Tuhanku. Apakah kiamat ini? Orang semua tidak bisa berdiri. Duduk semua. Karena ada yang kuning, ada yang pingsan. Termasuk makcik ini duduk dalam keranjang ikan. Saya duduk dalam keranjang ikan. Karena ada anak satu anak muda, dia makan nasi sama saya kan. Waktu itu dia, saya pegang dia. Dia tu duduk, saya ikut tu duduk juga. Saya duduk itu dalam hati saya, ya Allah kalau begini gempa terus, tak berhenti ini. Pecahlah tanah, karena aku duduk kayak sini. Kalau pecah tanah masuklah kami ke dalam tanah semua. Itu dalam pikiran saya kan. Jadi saya duduk kayak ini, yang azan ada, yang baca Al-Quran ada, yang zikir ada. Tapi gempanya terus. Nampak goyang ni kan nak? Nampak goyang. Jadi dalam hati saya, ya Allah, saya mohon padamu yang apa saya baca, ya Allah berhenti gempa. Jadi kayak ada ilham. Kamu baca Al-Fatihah, akan pada doanya. Di situlah ada anakku, mama baca Al-Fatihah berulang-ulang. Terus saya baca A'udzubillahi habis semua saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Sampai iya kanak berdua, iya kanak di situlah saya tekan. Itu doa saya. Kepadamu aku menyembah ya Allah, kepadamu pertolongan, berhentikan gempa ya Allah. Tiap-tiap saya baca sampai iya kanak berdua, itu saya tekan sampai habis sampai baca amin. Saya tahan saya dari tanah. Saya tepuk tanah.
berhentikan gempa ya Allah. Saya mengharap sekali padamu ya Allah. Mengharap sangat ya Allah berhentikan gempa. Sampai saya nangis seiaya-iyanya mau jerit saya. Besar-besar saya baca nak, sampai saya meningkat saya baca. Kira-kira saya baca berulang-ulang, ada kira-kira 15 kali. Allah berhentikan gempa. Sudah berhenti gempa, pakcik pulang ke rumah. Kadang anak saya masih ada satu perempuan tak sekolah hari Minggu, hari dulu. Ada cucu saya masih kecil-kecil. Pulang saya bilang anak saya yang lelaki, kamu pulang ya anakmu. Tapi makcik ikut juga pulang, tak nak hati. Pulang saya, jualan saya tu berhamburan tak lihat air, tak ambil. Itu pulang ke rumah, sampai ke rumah. Jadi yang punya rumah ini namanya Ibu Abasia. Suaminya Pak Haji Misbah, suaminya tak ada di rumah di Medan. Dia ada di sini dengan anaknya 4. Dalam rumah nih? Di rumah. Tapi waktu itu tak di dalam, di luar, duduk di jalan. Karena habis gempa kan keluar semua. Takut kan? Dia di luar, anak saya, waktu saya pulang apa tanya sama saya, Wak, kolaknya bagaimana? Iya ingat kolak saya. Saya bilang kolaknya berhamburan. Nah kan, masuk ke rumah Lubes ya. Namanya Abasyah ni panggil Abas. Masuk ke rumah, bawa. Oh, tak apa-apa, alhamdulillah saya fikirkan. Duduk lagi saya di atas kursi kayak ini, datangnya saya ke sini minum. Waktu itu makcik tak enak ahli kepasaan. Tak mau jualan lagi. Ambil jualan, maksud saya bawa pulang rumah bagi-bagi. Kenduri saja. Saya bilang sama anak saya, antar mama lah ke tempat jualan pakai Honda. Mama ambil aja jualan, ingat saya jualan lagi anak. Dah komentar tadi, tu takut tadi. Ya lama kata antar sama anak saya sampai di pintu gerbang TPI, tempat pendidikan itu. Saya bilang kamu pulang jangan kemana-mana, mama yang dia jualan. Pergilah saya nak ke sana, bawa dia jualan motor di gerobak bawa pulang. Yang berhamburan tadi mau masuk aja atas ke gerobak bawa pulang ke rumah. Rupanya pulang bot dari laut. Pulang bot dari laut kan itu banyak sungai tu. Kan banyak bot yang ada nampak kan botnya ada. Pulang bot menjerit. Ialah ODA katanya. Ialah ODA tahu air laut naik. Air laut naik. Menjerit seiaya-iyanya anak-anak menjerit. Makcik lagi jongkok ambil ke air piring. Salib bangun salib gini. Waktu salib Masya Allah. Saya bilang kayak gitu. Masya Allah kamu telo nuranya. Saya bilang dah meninggal saya hari ini. Karena airnya berbuih hitam, di bawahnya gelombang, di atasnya bunyi. Hitam bunyinya gemuruh kayak bunyi pesawat melanda. Jadi orang waktu itu dihantam rumah, dihantam bukuan, penumpang di hadapan mata kita begitu. Kenapa betul lagi hidup? Pasti betul mati. Saya tak tahu bilang apa, lari tak diam aja. Lihat air datang tempat saya tu, air kamu berhadapan kayak ini. Masa tu dah sampai rumah lah? Belum, masih di sana. Masih di sana. Patah balik ambil. Jalan, cari air masuk ke kali, bunyi hitam, air aja bunyi kan? Wah, bunyi. Saya tak tahu lari dia. Ya, saya. Kalau saya meninggal, ya Allah dalam kalimahmu, ya Allah. Ya. Zikir saya berulang. Dalam zikir itu ada yang bisik rasanya. Ada yang bisik ya. Pulang kamu pulang lari katanya. Pulang lari ke lantai 2 Ibu Abasyah ni. Panggil dia, panggil anak-anaknya ada tetangga, anak rumah ada jiran dengan batas. Di situlah masih balik arah. Sempat lari ya? Sambil berlari, air kena air datang terus. Dah kejar. Saya tinggal sulap pakai ini. Saya pasal untuk cari untuk anak saya ada pendek sini. Saya tinggal tinggal baju segini. Orang berlari kayak mau kiamat. Lari semua. Persis kayak kiamat. Anak-anak sebesar maklun mama cari anak cari mama. Yang ditabrak-tabrak, yang lari-lari, yang tabrak kadang-kadang tak bisa ambil lagi nak. Ditabrak Honda karena sini duduk Honda banyak kali Honda orang kan. Jadi panjang kan segini orang di belakang. Lantak tu situ kan. Saya lari terus. Tak lihat ke belakang lagi sambil ke sini panggil lah punya rumah. Namanya Ibu Abasyah. Abah saya panggil. Dia ke lantai 2 cepat. Dia cepat. Saya menangis seiaya-iyanya menjerit saya panggil. Yang dengar saya menjerit, alhamdulillah saya sama-sama. Anak-anak saya naik semua. Naik rumah? Naik ke lantai 2 ni, kan ada gambarnya tu. Oh, naik sini rumah ni. Ini naik ke sini. Kan tadi kayak bisik semua pulang lari nak ke lantai 2 Ibu Abasyah ni. Ada tingkat 2 tu. Sampai nanti kita boleh masuk. Pas masuk dalam itu, saya masuk sini. Air tadi tu dah datang nak. Dah masuk sultup. Masuk ke air. Jadi Ibu Abasyah ni punya rumah dia masih putar-putar dalam rumah. Entah apa dia ambil tahu. Saya lihat dia segini dia. Cepat Abah tu naik ni cepat. Saya di muka, dia belakang sama-sama kan ada 30 orang kumpul. Baru sebentar lampu berdetik lah menit. Wah, datang lagi segini. Datang lagi. Soleh di dalam. Itu makcik sampai sekarang masih tergiang, masih teringat waktu saya masuk dekat.
Betul. Ya Allah, kemana lari lagi ini sudah terjebak dalam air. Kan di luar air, dalam air. Tadi kata Ibu Wasan, kayak mana nih, mungkin kita ajal hari ini. Kita minta maaf lah. Kami pikirkan sudah kemana lari lagi dak ini kan. Mungkin kita ajal hari ini saya jumpa, rupanya Allah berkata lain. Datanglah kapalnya ini. Waktu datang kapal itu benturannya besar, naik ke atas bubong nih. Bubong yang satu lagi kan tinggi. Ya Allah, rumahnya sudah hancur lagi. Kami pikir rumahnya hancur. Kami tak tahu kapal datang, kami pikir rumah hancur lagi juga. Sempat gelombang. Rupanya di atas bubong nih, itu sudah masih ada gambarnya. Ada pekerja dia satu anak laki. Di Sijo dalam namanya, bukan dalam tangga dua. Dipanggil kami di atas bubong. Dari Wak, naik ke sini buatnya sudah datang. Bukalah pintu nak Allah. Saya dengar dia menjerit, buka pintu. Alhamdulillah ada kapal di samping. Cepat-cepat kami naik cepat-cepat nih. Anak saya naik duluan, ditarik satu persatu. Cara tariknya gini. Nah, ni tarik coba tanganmu. Nah, gini. Ditarik satu tolak, satu tarik. Anak saya dua naik. Satu satu lompat satu cepat kapalnya jemput kita. Dapat lagi. Kami fikir kapalnya datang jemput kami. Kami datang. Nanti belum habis lagi. Kosong. Belum siap lagi. Belum siap Mana pastinya. orangnya? Kok tak ada masinisnya ni? Kok tak ada apa-apanya? Pengemudinya. Tadi berpikir bot datang mau menyelamat. Nama kami. Rupanya kapal datang sendiri tak ada. Kami naik ada 30 di sana ada masih ada 20 di sana ada 30 dah 50. Belum dibetul. Itu kami sudah tenang, kami itu kan sudah aman kan. Alhamdulillah dah aman lah ni. Biarpun gini-gini kapal dalam gulung-gulung di sini bergulung sen. Rupanya masih ada hujan ni datang gelombang lagi. Kalau datang gelombang pasti kapalnya diangkat. Kami pikir kan ini gelombangnya pas datang kapal kita ada angkat. Kata Ibu Wasan azan. Ada Ustaz Mujib itu tetangga saya angkat sebelah kain orang dalam acara dia ngazan. Sudah ada Allahu Akbar gelombangnya pecah balik ke laut. Tak jadi naik ke tempat kami. Waktu itu makcik lihat Masya Allah Engkau lah berkuasa. Nampak airnya balik ke laut nak. Tak jadi naik ke sini lagi. Air datang patah balik. Pertama mau datang ke tempat kami tapi tak jadi balik lagi ke laut. Pecah dia tempat. Sudah tu datang lagi, datang lagi sampai 3 kali turun. Datang lagi. Lalu kami duduk sebentar, sudah nangis. Waktu itu tak bilang apa lagi, cuma nangis dengan baca Al-Quran. Itu yang bisa. Rupanya ada satu penjaga kapal tidur dalamnya. Dalam pecah. Ada orang tidur dalam kapal? Ada. Jadi ada situ seorangnya, mamanya dia. Waktu itu umur 4 bulan. Mamanya ada situ juga, anak sama-sama dengan kami saya. Ditarik pintu karena panas sekali, mau tidur anaknya dan tak ada. Terkejutlah dia. Ditanya sama dia, ada apa ramai-ramai duduk saya? Kami kan dah ramai dan 58 orang. Bila kami bilang, bu kamu sudah di atas rumah orang, kenapa? Tidur dia bilang. Penjaga kapal ada dalamnya tidur. Tidak sadar dia bawa kapalnya sudah naik ke atas rumah orang. Baru kami dah ramai-ramai baru tahu dia. Dalam kapal itu asalnya ada penjaga kapal. Penjaga kapal itu dibawa. Kapalnya sudah dihantam gelombang. Dia tak berasa. Tak berasa. Tadi gempa dahsyat tak berasa. Kalau menurut arus kapalnya ke sana. Tapi berpusing-pusing naik ke sini dia tak sadar tu. Baru kejut dia kami ramai. Ya tuan kapal tu lah. Tuan kapal yang Tuan kapal tu orang kampung mana? Penjaga kapal. Penjaga. Kalau tuan kapal di Medan waktu itu. Penjaga kapal orang punya kapal, tuan punya kapal di Medan. Dia anak buahnya. Penjaga. Dia selamat lah ya. Sudah itu kami sudah duduk nak. Sudah keadaan jam 1 kami kita dah tenang tapi ada anak kecil, ada yang tua, ada yang sakit sudah kehausan kelaparan karena pagi lagi bermakan, berminum. Dan minta makan, air, minum, makan nasi. Di mana kita mau ambil? Apa mau dicari? Akhirnya kita hanya nangis saja. Rupanya Allah hantarlah satu kandang kelapa. Itu ada sampah kan? Sampah tapi sampai itu ada kelapa muda. Satu tandan tu. Ada isinya 7 biji. Ditarik sama anak saya lagi. Cari ke atas. Ada Ustaz Mujib itu cari parang. Rupanya di sini dapat parang dengan kampak. Ada rencana Allah di sini. Yalah disusun lah. Dah tu dibelah lah, dibagi-bagi termasuk saya minum air kelapa. Ada menghilangkan haus anak-anak kecil kan. Masing-masing sudah tu. Waktu itu makcik sudah duduk kayak gini. Kenapa Allah kampung kami juga sebenarnya ada orang lagi nak. Ini air besar-besar timbul tenggelam, tidak bisa kita ambil karena kapal ini kosong, tidak pernah ke laut lagi docking dan diperbaiki.
kalau ada tali bisa kita lempar. Oh. Jadi karena masih baru tidak ada apa yang ada dan itu minum air kelapa nggak dapat ada cangkir-cangkirnya lah cawan. Karena tiap hari tukang datang. Masih bikin kapal, maka tiap hari ada orang tu minum kopi. Waktu itu dah di luar tsunami, tukang nak datang sudah datanglah naik ke atas sini. Maka ada cangkir-cangkir untuk minum air kelapa. Inilah kisah rencana Allah mungkin semua kan. Satu waktu kita duduk, saya lihat orang timbul terkelan tak bisa kita lihat, tak bisa kita ambil. Itu dia masih dah nangis sambil ya Allah, karena tak bisa lihat. Kalau kita lihat orang timbul terkelan tidak bisa kita. Bagaimana di hadapan kita orang hilang? Ya betul. Bagaimana di hadapan kita orang timbul terkelan yang ada tangannya melambai. Kita ada di Nak tolong tak boleh. Tak boleh. Saya nangis, saya duduk saya. Ini saya duduk, ni Abu Abbas yang duduk. Ya Allah, kenapa kampung kami jadi semua? Kemana hamba kau bawa sudah begitu timbul tenggelam, ya Allah. Kami semua anak 6.000 dengan 1.500 satu kampung. 4.500 hilang. Termasuk saya juga hilang 4 keluarga. Inilah sejarah kapal ini. Jadi kita di balik musibah besar ada hikmahnya. Dulu Aceh serba kali ini, ada bom kali ini. Aceh ini bergaduh, ada perang antara RI dengan GAM, orang kami tak pisah. Orang Jakarta tak kasih. Jadi tiap hari ada perang, tiap hari ada tembak menembak. Sejak itulah di tiap musibah besar ada hikmahnya. Sejak itulah Allah turunkan tsunami dahsyat. Di perang hari itu dah setahun lepas kita sudah damai. Sekarang Aceh sudah jadi dikenal dunia. Jadi sudah banyak pelancong, anak-anak saya datang. Kalau tidak ada bisa datang karena tidak aman. Pemerintah pun tak kasih kan. Tapi inilah saudaranya. Ini kami yang sudah musibah ini ditimpa musibah besar. Kalau beras kami saya nak dulu 2 tahun dikasih makan sama pemerintah kami. Beras dapat, sarden dapat, ini dapat, minyak dapat. Kalau pakaian pun kami biarpun bekas-bekas orang itu juga yang kasih. Tapi kalau rumah kami termasuk NGO yang bagi sama kami. Termasuk Malaysia. Terima kasih banyak kan Mama minta terima kasih banyak atas nama kami rakyat Aceh ini yang sudah menyumbangkan sama kami infak dan sedekahnya. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya, kami tak bisa membalasnya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan timbal bagi saya dan timbal bagi anak-anak saya, inilah sejarahnya yang saya alami. Mudah-mudahan jangan ada lagi gempa yang kapan ini. Karena ini pengalaman Makcik, kalau ada gempa dahsyat, kita minta-minta jangan ada lagi Allah. Kalau di pinggir pantai kami itu pergi, kami tak tahu dulu. Karena sudah gempa, pulang ke rumah, bersih-bersih rumah, rupanya 20 menit datang dari belakang. Jadi itulah tak tahu kita. Airnya datang, kalau masuk ke rumah, pampanya meledak. Kayak bom. Dia bukan saja. Mana airnya deras ya? Airnya pun panas. Tangkap kita dicari orang rasanya. Dia begini dah, mencari orang. Jadi orang dalam itu dia kayak blender, gini dia blender. Jadi yang sama-sama itu kan kayak blender. Jadi waktu itu saya ada atas kapal, kami dah sore. Ini dah mau gelap, dah hujan. Kami turun, di atas itu ada mayat 3 di atas duduk tu. Mayat ada anak kecil 1, orang seumur 7 tahun 1, yang anak bujang 1. Kami tarik tu. Lah waktu di atas maknanya dia tersangkut lah. Tersangkut dalam bumbung, kami tarik. Jadi kan waktu turun kan tak mungkin turun, kan memang turun kita badan dah sini, tak tahu mana bawa kan. Waktu turun paling payah tu turun. Waktu naik enggak. Kita ada kerja di Nila kan, kawan-kawan dulu pun bisa kan. Ini betul. Bila turun di dalamnya ada mayat 5 tu dalam rumah. Pelimpangan baik nak. Yalah dah sesiapa terbakar. Jadi asal kita pegang air segini, bijak-bijak kan tak ada surat lagi kami kan. Tak pakai atas bijak orang. Bijak-bijak orang. Banyak kali nak. Jadi ada kadang anak kami ada baik-baik ni. Tangan-tangan atau dalam dia timbul tu geram, anaknya lepas. Tarik bukan anak lepas, orang lain lepas. Jadi kan kita banyak korban karena kena sen, kan? Kena zinc, kata potong zinc kan? Kena rumah, betul-betul. Betul-betul. Jadi orang banyak, ada yang putus leher. Betul. Ada yang putus kayu, ada yang putus segini. Sebab dipotong zinc-zinc Ada ni. orang di kampung kami dulu kan ada 7 orang yang hamil besar-besar. Itu ada orang hamil sudah anak lahir separuh, mamaknya meninggal, anak meninggal. Kita tak ambil lihat saja. Orangnya banyak jalan-jalan. Yelah baju dah. Mungkin kita kan pagi-pagi pakai daster kan? Ya. Lepas. Pagar kena pakai Kena kayu sangkut. Di blender pun tak lepas saya ni di blender gini. Itulah sejarahnya dulu tsunami. Nanti Bu nak tanya. Kapal ni kan tinggi kan? Macam mana boleh naik atas tu?
itulah satu kali itu lah. Ah, Kapalnya. bukan maksudnya Rakam naik. macam mana naik? Kalau naik, mau naik sekarang kita naik lihat itu boleh. Oh, ada cara dia lah. ada. Tadi sana baru dah lihat ada gladi foto di situ foto kecil mau lihat boleh. Kalau ada waktu adik itu sebentar dah lihat. Ini sejarahnya. Mudah-mudahan itu bagi kita. Kalau lebih dan kurang saya minta maaf mungkin ada terlanjur saya ngomong tadi. Rumah di rumah makcik. Ini rumah tetangga jiran. Jadi di sini ada gaibnya, tapi sekarang dah pulang. Jadi makcik sering bagi cerita Iman. Karena kan mengalaminya kita bagi kita tahu. Jadi rumah makcik di depan. Dulu rumah makcik jelek, sekarang cantik. Makanya rumah tsunami. Ya betul. Tu ada depan dia tu. Ya besar tu. Depan tu, campur. Itu Ini NGO kakak bagi. beradik yang ini kakaknya, ini adiknya. Tapi rumah asal pun dekat sini juga lah. Situ kita nak dibikin rumah sama kerajaan sama NGO tu, di mana ada tanah di situ. Itu tapak rumah saya di situ tu. Asal ada kakak, ada rumah. Macam anak-anak ibu semua selamat. Selamat. Ini anak orang sebelah? Selamat juga. Ini selamat semua ya. Ini selamat. Tapi mamaknya orang tu meninggal juga tempat lain. Kat saya keluarga empat meninggal tapi tempat lain. Oh, tempat Di lain. sini alhamdulillah sampai sini. Oh, minyak tak. Orang yang punya rumah ini dulu kan suaminya Petronas kalau orang Masar. Yalah, Tapi Pertamina. orangnya baik. Sekarang di mana? Sudah pindah. Oh. Sudah pindah. Jadi dulu ada ceritanya. Boleh ada waktu lagi sikit lagi nak? Mana sila. Ada ceritanya gini. Dulu satu orang kakek datang. Kakek datang ke rumah ini. 10 hari lagi nak tsunami. Oh, 10 hari sebelum tsunami. Sebelum tsunami. Jadi dia minta sedekah. Oh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bisa minta sedekah. Adik ini namanya Agin anak dia. Masih umur 4 tahun. Dia datang kasih uang 1.000. Dia tak mau harus uang koin tu. Uang koin tu yang Anak koin, 50 sen. Dia tak mau, saya tak mau itu. Saya mau yang 50 sen. Yang koin tu. Kasih 5.000 tak mau. 10.000 tak mau. Habis tu bilang, Agin tak punya uang kecil kek katanya. Keluar dia. Keluar masuklah sama kakaknya. Itulah yang pakai lubak merah itu. Itu tak nak, kan? Dia kan bunda dia bilang, kakak mamaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya minta sedekah nak. Dia tu juga itu kasih juga uang tu tak 50 sen juga. Jadi adik ni pun tak ada uang sampai isteri suaminya tak hampir marah. Kakek kasih 5.000 tu tak 100 tak buat apa juga tu. 500 bukan, saya minta 5 sen katanya. Rupanya dicari sama adik tu dapat uangnya 5 sen. Dia dapat dikasih dicari sama dia. Ikhlas kasih sama saya, ikhlas. Jadi tanya sama bapak tu. Jadi untuk apa uang ini? Saya nak bikin masjid katanya. Masa uang 50 sen bikin masjid satu sak sebenarnya dapat gula-gula dia tak dapat. Inilah dia pesannya gini. Nak ini hati-hati ada bala besar katanya. Ada bala besar. Itu pas makcik pulang, saya pulang. Saya tolak gerobak pulang jam 10 siang. Siang mau apa lah? Keluar angin yang tadi tarik uang kecil tu. Dia macam wak. Tadi ada nampak kakek yang mana? Barusan keluar, pasti jumpa sama Syariah. Tak jumpa, ya pasti jumpa dia bilang. Dia yakin kerana baru keluar pasti saya pulang tak jumpa. Rupanya cari sampai sana tak jumpa lagi. Dia pulang lagi bilang wak nak dapat lagi orang tu katanya. Yalah, dia ke mana saya bilang. Awak duduk dan ada bapak yang tadi kasih wang sama bapak kakek itu. Dia cerita sama saya. Saya gini, wak tadi ada yang datang minta sedekah. Jadi apa ada kasih ada dia tak mau uang besar atau kecil. Jadi pesannya apa saya tanya. Pesannya ada bala besar. Saya tanya sama dia, ada salam sama dia. Tak, itu Nabi Khidir saya bilang. Dia kan, Nabi Khidir kenapa tak bawa enggak? Ada satu-satu orang minta sedekah kayak gitu. Kalau kita salam, ini lemah kata ulama-ulama saya bilang. Itu Nabi Khidir saya bilang. Pesannya 10 hari datang tsunami. Kami fikir bala besar ada Aceh perang lagi tu perang. Kami fikir kan perang lagi. Rupanya Allah perang nunaya. Waktu Allah perang dari situlah berhenti perang Aceh. Ini ada hikmah. Kalau makcik lain lagi, saya besok tsunami hari Sabtu tu kan jualan pagi biasa. Ada seorang ibu tu. Ibu dah tua. Orangnya bersih kan, tapi saya tak pernah jumpa dia. Karena banyak orang minta sedekah sana, ibu-ibu juga ada anak-anak. Tapi kenal, ini tak kenal. Kenal dia. Dia bilang masa, nak minta kolaknya, saya jualan kolak, minta kolaknya. Tapi saya tak punya uang, uangnya 50 sen dia bilang. Dikasih uang sama saya. Tapi kolaknya tidak mau habis, bagaimana, saya tidak apa-apa, kuah-kuahnya saja boleh. Kalau gitu, saya taruh terus, dia kasih uang terus sama saya. Ini uangnya, saya bilang tidak usah uang, sudah makan baru bayar.
dia ambil uangnya untuk balik, dia tuh makan. Dia makan, dia kasih uang sama saya. Ini uangnya nak ya, dia bilang dia. Nggak usah bayar, simpan aja untuk kakak apa mau bisa dibeli nanti, ikhlas saja. Ya bisa lah saya gini. Mudah-mudahan kamu selamat nak ya, katanya kan. Ya itu saya ambil piring dia, mau taruh tempat cuci kotor tuh, saya balik dia saya lihat ada dia lagi. Tak ada dia lagi. Kemana kakak tu pergi ya? Besok tsunami. Besok tsunami tu. Sampai teringat sampai sekarang dia orangnya bersih. Tapi saya tak pernah lihat. Itulah Allah kasih nampak keajaiban-keajaiban itu hari, tapi kita tidak kasih tahu kalau nyawa kita banyak yang hilang kemarin. Kalau Allah ambil kita kan tidak kasih tahu lah. Kapan kita meninggal tak tahu. Kalau tahu mungkin kita lihat besok kamu meninggal lari ya kita seluruh kampung ini. Ataupun kita dikirtos lah. Allah takkan kasih tahu kapan kita nak ambil nyawanya. Dan ini ada pertanda ada tapi kita Allah ada pertanda tu. Lihat tiba bagi saya, bagi anak saya, mudah-mudahan selalulah berzikir, selalulah baca Al-Quran. Quran itu obat. Quran itu obat. Saya nak kan, saya jantung saya. Kayak sakit saya kan. Jantung saya kalau dokter bilang mau lepas ini kan ada yang keluar darah ini.